Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang diagnostik data berpengaruh dan pencilan atau outlier. Nah, tujuannya sendiri itu untuk mengetahui data pengamatan yang berpengaruh dan ada tidaknya pencilan. Terkadang di dalam data yang kita miliki itu, terdapat data yang nilainya jauh dari data lain, sehingga terdapat outlier pada data. Jika terdapat outlier pada data, maka model yang didapatkan pada analisis regresi menjadi terlihat tidak bagus. Jadi pada praktikum kali ini kita akan mempelajari tentang cara mendeteksi outlier dan apakah data outlier itu dapat dikeluarkan atau tidak. Sebenarnya perlu kita ketahui bahwa data outlier itu tidak bisa dikeluarkan sembarangan. Jadi harus dicek terlebih dahulu apakah amatan tersebut berpengaruh atau tidak. Jika amatannya berpengaruh, maka data tersebut tidak bisa dikeluarkan dari datasheet. Oke, langsung saja ke contoh kasusnya. Di sini ada data jumlah pelanggan dan air yang disalurkan ke kabupaten kota di Sumatera Utara tahun 2018. Nah, data ini berasal dari BPS. Kemudian tentukan dulu yang mana X-nya dan mana Y-nya, variabel bebas atau terikatnya. Jadi di sini untuk pelanggan itu sebagai variabel bebasnya atau X dan Y-nya itu adalah air yang disalurkan. Pindahkan dulu datanya ke dalam Excel. Nah, sudah dipindahkan, kemudian data ini disalin Ctrl C. Setelah itu buka RStudio. Di sini terdapat sintaksnya dan sebelumnya jika tidak memiliki package ini kalian bisa install. Cara installnya itu dengan klik Tools, kemudian pilih Install Package dan di sini kalian ketik aja nama package yang mau kita install yaitu Dex Tools. Nah, di sini muncul lalu klik install. Nah, karena kakak udah install, jadi kakak nggak install lagi ya. Kemudian ada LM test juga nanti diinstal. Nanti saat kalian install, nanti dia akan muncul tanda merah di sini. Tunggu aja sampai selesai hilang warna merah kecil di sini. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita panggil dulu datanya, tadi kan udah kita salin. Ini tinggal kita jalankan. Panggil datanya, kemudian jalankan package-nya, dan attach datanya, lalu cari modelnya. Di sini air yang disalurkan itu sebagai Y-nya, dan pelanggannya itu sebagai X-nya. Ini untuk letak Y, dan di sini letak X. Panggil datanya sama dengan data. Oke, di run. Oke, panggil model, Ctrl Enter, lalu panggil galatnya, galat modelnya, panggil galat. Nah, di sini terdapat galat residualnya. Kemudian dikatakan suatu data itu memiliki outlier jika nilai R student dan R standarnya itu lebih besar dari mutlak 2. Jadi di sini untuk mendeteksi pencilan itu kita bisa menggunakan R standar dan R student. Oke, kita coba jalankan. Ctrl Enter, Ctrl Enter. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai R standar yang lebih besar dari mutlak 2 itu ini ada 4,78 sekian-sekian. Itu terdapat pada data ke-23. Kemudian terdapat pada data mana lagi? Oke, nggak ada. Setelah itu pada R standarnya terdapat pada data ke-23. Untuk selanjutnya, kemudian kita akan mencari amatan berpengaruh.
amatan berpengaruh itu bisa dicari dengan package ini, influence measure. Nah, kita jalankan Ctrl Enter. Nah, di sini terlihat bahwa ada tanda bintang. Tanda bintang ini menandakan adanya outlier. Ini outlier pada data. Nah, kemudian untuk mengetahui data tersebut amatan tersebut berpengaruh atau tidak, bisa dilihat dari nilai David-nya. Nilai David ini itu dibandingin sama nilai ini. Ini dia. Nah, pendeteksian amatan berpengaruh. Jadi nilai David-nya itu dibandingkan dengan 2 per akar P per N, di mana nilai P itu merupakan banyaknya parameter yang kita gunakan dan N itu merupakan banyak data yang kita gunakan. Di sini parameter kita ada 2, yaitu X dan Y, atau air yang disalurkan dan pelanggan. Jadi nilai debit itu jika lebih besar dari 2 per akar P per N, maka amatannya berpengaruh. Tetapi jika nilai debitnya itu lebih kecil dari ini, maka amatan tersebut tidak berpengaruh. Pada data ini kita menggunakan 2 parameter sehingga nilai P itu sama dengan 2. Yaitu air yang disalurkan dan pelanggan. Jika menggunakan 3 amatan, maka ada 3 parameter. Kemudian untuk ini bisa kalian pindahin di laporan. Laporannya seperti biasa, ada cover, kemudian ada soal. Di sini ada soalnya, tentukan dan temukan model regresi, pencilan, dan amatan berpengaruhnya. Jangan lupa diletakkan sumbernya. Setelah itu, pada penyelesaiannya, kita buat input datanya. Setelah itu, buat model regresinya dan diinterpretasikan. Lalu, masukkan di sini ada pencilannya. Jangan lupa diinterpretasikan juga dia terdapat pada amatan keberapa. Kemudian amatan berpengaruhnya di mana, apakah ini amatan berpengaruh atau tidak. Kalian harus cari dulu nilai yang ininya berdasarkan parameter yang kalian gunakan dan banyak data yang kalian gunakan. Jadi cara carinya itu, karena kita di sini menggunakan parameternya 2, berarti nilai P-nya diganti 2 dan banyak datanya ada 26, sehingga 2 per akar 2 per 26 itu mendekati 7,21. Kemudian nilai debit ini dibandingkan dengan nilai 7,21. Jika lebih besar, maka amatannya berpengaruh. Tetapi jika lebih kecil berarti tidak berpengaruh. Oke, itu aja. Terima kasih.